Udah gitu, aku lanjut lagi petikan gitar tuh. Baru aja beberapa detik, pintu itu bunyi lagi. Kayak ada yang mau masuk gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gua Vidi di Nyeritain Horor. Nah, kisah horor kali ini adalah pengalaman dari aku sendiri. Dan cerita ini sebenarnya udah lama banget dan dulu udah pernah aku ceritain di channel sebelah. Tapi kalau untuk di channel sendiri kayaknya belum pernah sih ya. Maka dari itu sekarang aku mau nyeritain itu di sini. Oke. Jadi kisahnya itu waktu itu aku pergi ke sebuah villa yang ada di luar kota. Dan di villa itu ternyata udah ada penghuninya. Tapi penghuninya bukan manusia, melainkan ya gitulah. Nah, awalnya tuh gini. Jadi waktu itu aku kan lagi istilahnya lagi ini ya. Lagi jenuh mikirin kerjaan. Nah, di situ aku mikir, ini kalau jenuh gini enaknya main ke keramaian. Ya meskipun sebenarnya aku sendiri itu nggak begitu suka sama keramaian. Tapi daripada jenuh, ya mau gimana lagi. Nah, aku ngubungin teman aku yang ada di kota. Sebut aja dia adalah Galih. Jadi si Galih ini dia tinggalnya di kota, sedangkan aku di desa. Nah, ngubungin Galih lah waktu itu kan. Pak, ntar malam kira-kira ada waktu nggak? Kalau ada waktu boleh nih nongkrong bareng. Si Gali bilang, oke mas nggak apa-apa, ntar malam aku free, mau nongkrong di mana? Kemudian tanpa mikir panjang ya udah, sorenya aku langsung berangkat ke kota. Sampai di sana aku langsung menuju ke rumahnya Gali. Di sana ya kayak disambut gitulah, dikasih minum, cemilan dan segala macam. Setelah itu kita pergi ke sebuah tongkrongan yang ada di jantung kota. Di situ tempatnya lumayan asik. Jadi di situ kita ngopi, makan-makan cemilan dan lain segala macam, ngobrol-ngobrol gitu. Oh iya, Galih ini adalah seorang guru. Dia ini selain guru dia juga apa ya? Pemandu wisata. Di situ kita ngobrol ngalor ngidul sampai nggak kerasa udah larut malam. Di obrolan kita itu kita menjurus ke piknik. Jadi malam itu aku ngusulin buat ngajakin Galih piknik gitu. Nah si Galih dia setuju aja, tapi dia nggak tahu mau piknik kemana. Di situ aku ngasih saran, gimana kalau kita hiking aja? Karena kebetulan banget nih, hiking ya boleh juga lah. Kebetulan juga itu hobi aku sendiri. Tapi si Galih kurang setuju. Karena apa? Karena dia mau ngajakin istrinya. Dan saat itu istrinya ini posisinya lagi hamil muda. Jadi kalau hiking, ya kayaknya itu udah nggak mungkin banget. Kemudian si Gali punya alternatif lain. Dia ngajakin pergi ke sebuah villa di luar kota. Karena kebetulan si Gali ini dia punya kenalan orang villa. Dia kan pemandu wisata, jadi kenalannya udah banyak banget. Nah, aku setuju aja dong. Lagi pula nggak beda jauh lah sama hiking. Oke lah, malam itu udah cukup larut nih, kita semua pulang. Dan keesokan harinya, aku ngabarin dua teman aku. Ada Pras dan Reza. Oh ya, Pras dan Reza ini orang yang ngebantuin aku ngebuat konten kayak gini. Si Reza ini dia editor, dan si Pras penulis skrip. Aku ngomong ke mereka, aku mau piknik nih sama Pak Gali. Kalian pada mau ikut nggak? Nah, keduanya ini pada semangat tuh. Ya mas, kapan? Kalau jadi sih hari Sabtu. Nah, mereka berdua pengen banget nih ikut. Tapi si Reza, dia hari Sabtu ini ada job shooting pernikahan. Aku bilang tuh sama Reza, emangnya job shootingnya mulai kapan dan selesainya kapan, Za? Kata Reza, mulainya itu pagi dan kemungkinan selesainya itu sore. Tapi nggak mungkin juga katanya. Kalau ya tergantung si customernya. Kadang juga bisa sampai malam. Oke lah, kalau masalah itu bisalah kita tungguin. Aku langsung ngubungin si Gali.
buat nanyain orang dua ini bisa ikut enggak gitu loh. Nah, aku ngubungin lah tuh Gali. Pak, ini dua teman aku, Reza sama Pras, mau ikut. Gimana? Bisa nggak gitu kan? Si Gali dia oke-oke aja, dia malah seneng. Soalnya biar rame gitu kan. Nah, Reza ini dulunya juga muridnya Gali gitu. Nah, udah nih. Kita semua udah fix, villa juga udah dipesan dan tinggal nunggu hari keberangkatan. Singkat cerita, hari Sabtu sore, siangnya Pras ini udah berbondong-bondong datang ke rumah aku. Dia udah dengan segala persiapan gitu karena saking semangatnya. Nah, siang itu kita lagi packing-packing nih apa aja yang mau dibawa. Dan si Reza, dia ini masih belum selesai sama jobnya. Sampai sore hari dia belum selesai. Sedangkan Gali, dia lagi nungguin istrinya pulang dari kerja. Jadi otomatis keberangkatan kita ini molor. Nah, udah nunggu lama dan si Reza ngasih kabar. Katanya dia selesainya itu antara jam 7 sampai jam 8. Oke lah, nggak apa-apa. Lagian si Galih juga belum datang. Jadi sekalian ntar kumpulnya di rumah aku gitu. Nah, singkat cerita, Gali udah datang nih sekitar jam 7 malam. Sampai Gali di rumah aku, Reza belum. Tapi nggak lama kemudian Reza datang tuh sampai jam 8:30 mungkin. Nah, di situ kita masukin barang-barang ke dalam mobil. Dan malam itu kebetulan si Galih ini ngajakin satu temennya lagi. Sebut aja dia adalah Karim. Barang-barang dimasukin lah tuh ke dalam mobil dan berangkatnya kita pakai mobilnya Galih. Jadi saat itu kita ada berapa ya? Ada aku, Pras, Reza, Gali, istrinya Gali, dan Karim. Jadi 6 orang. Oh ya, istrinya Gali ini namanya Mbak Lastri. Nah, kita berangkat tuh. Mulai dari rumah aku menuju ke kota tujuan. Perjalanan itu memakan sekitar 2 jam lebih perjalanan, hampir 3 jam. Nah, singkat cerita, kita sampai di sebuah tempat yang merupakan tempat janjian kita sama si penjaga villa. Nah, sampai di situ kita turun nih di mobil. Terus si Gali ngubungin penjaga villa itu. Nggak lama kemudian, si penjaga villa datang pakai motor metik. Dia ngajakin kita ke villanya itu dan suruh ngikutin di belakang motornya. Dan karena saat itu Reza ini kondisinya mual-mual, jadi dia naik motor sama si penjaga villa, sedangkan kita ngikutin di belakangnya. Motor si penjaga villa itu menuntun kita masuk ke dalam sebuah perumahan yang cukup gelap. Mungkin ya karena mungkin udah malam juga ya, jadi sepi dan gelap. Kita nyampe di sana itu sekitar jam 11 atau jam berapa gitulah. Pokoknya udah malam. Masuklah tuh kita ke perumahan dan kondisinya bener-bener sepi dan gelap. Sekitar 15 menit kita muter-muter di perumahan itu, akhirnya sampai di depan sebuah rumah yang cukup gede. Dan posisi rumahnya ini ada di ujung jalan perumahan tersebut. Jadi ke sana ini udah nggak ada jalan lagi, alias buntu. Nah, udah sampai, kita pada turun nih, ya kan? Cuman pas turun itu aku kayak ngerasa gimana ya? Kayak ngerasa nggak enak. Ini tempat ini kayak ada sesuatu yang lagi ngawasin kita. Nah, udah turun kan tuh. Orang-orang pada ngeliatin rumahnya tuh karena cukup gede. Dan aku nggak sengaja ngeliatin ke arah atas. Karena di atas ini ada sebuah balkon. Pas aku ngeliat ke atas, sekilas aku ngeliat ada orang yang lagi ngeliatin kita di dekat pagar gini. Tapi pas aku ngeliat ke atas itu, orangnya langsung pergi. Aku nggak mikir kemana-mana sih. Aku mikir positif aja. Mungkin di dalam rumah ini udah ada orangnya. Mungkin orang yang lagi beres-beres rumah itu karena mau kita tempatin atau yang lain sebagainya. Kemudian si penjaga villa ngebuka pintunya. Dan kita langsung ikut dia buat masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah itu bilang cukup mewah ya. Soalnya perabotnya juga antik, kuno. Terus rumahnya juga mewah dan cukup luas. Si penjaga villa nunjukin kita ruangan satu persatu.
di lantai bawah itu ada 3 kamar tidur, 2 dapur, dan 2 kamar mandi. Nah, setelah selesai ngeliat-ngeliat di lantai bawah, kita diajakin ke atas. Di atas itu ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi, dan ada balkon di depannya gitu. Nah, pas kita lagi ngeliat-ngeliat, aku itu nggak sengaja mau buka pintu, kayak ada sebuah ruangan gitu kan, mau aku buka gini. Dan si penjaga villa itu langsung bilang, Mas, pintu itu nggak bisa dibuka. Itu dikunci sama pemiliknya. Nah, spontan langsung aku lepasin dong pintunya. Ya mungkin aja di dalam ruangan itu emang ada privasi pemilik rumah ini gitu kan. Aku nggak mikir aneh-aneh. Udah selesai di lantai atas, kita kembali ke lantai bawah. Di situ kita negosiasi tentang harga villa. Setelah negosiasi selesai, kemudian si penjaga villa ini pamit dan bilang semoga betah di sini. Nah, udah nih, si penjaga villa udah pergi. Kemudian kita masukin barang-barang yang ada di mobil. Kita taruh semuanya itu di ruang tamu dulu gitu kan. Setelah itu kita sadar kalau di rumah itu ternyata nggak ada air putih sama sekali. Karena saat itu kita ini semua udah aus, aku minta tolong sama Reza dan Pras buat pergi ke minimarket beli air dan cemilan. Berangkatlah itu kan mereka berdua. Di rumah itu tinggal aku, Karim, Gali, sama Mbak Lastri. Nah, udah nih. Si Gali sama Mbak Lastri ini pergi ke ruangan tengah. Mereka nyalain TV, sound, dan mereka ini nyanyi kenceng banget. Nah, di situ posisinya aku lagi main gitar nih. Dan karena suara bising mereka berdua, suara gitarku ini nggak kedengeran. Nah, aku posisinya kan lagi di ruang tengah tuh sama si Karim. Aku ngajakin Karim ke lantai atas. Tujuannya biar nggak begitu bising. Pak, kita ke atas yuk, kita nongkrong di atas aja. Si Karim jawab, ntar dulu mas, aku lagi balesin chat istri. Ntar aku nyusul. Oke lah, aku pergi ke atas sendiri nih sambil bawa gitar. Di lantai 2 itu ada sebuah sofa yang cukup panjang. Nah, di situ aku duduk dan di depan aku itu lurus ada sebuah pintu yang menuju ke balkon. Pintunya itu terbuat dari kaca yang gak bening, maksudnya gak bening, kaca yang burem. Aku nggak tahu ya itu namanya apa. Yang jelas kacanya itu burem, jadi luarnya itu nggak kelihatan. Nah, dari atas itu suara nyanyi Gali sama Mbak Lastri ini udah nggak begitu kedengeran tuh. Di situ aku petikan gitar. Baru aja beberapa detik aku petikan gitar, tiba-tiba pintu yang ada di depan aku ini yang mengarah ke balkon itu kayak didorong-dorong dari luar. Jadi kayak gubrak, seperti ada orang yang mau masuk. Spontan aku langsung berhenti dong. Aku liatin tuh pintunya, dan di situ sebenarnya aku udah deg-degan banget, merinding banget. Pas aku liatin beberapa detik, ini pintunya nggak bunyi lagi kayak tadi. Udah kan, udah nggak bunyi. Terus aku coba mikir positif aja. Ya mungkin di luar ini anginnya lagi kenceng dan menerpa si pintu depan aku ini. Udah gitu, aku lanjut lagi petikan gitar tuh. Baru aja beberapa detik, pintu itu bunyi lagi. Kayak ada yang mau masuk gitu loh. Nah, di situ aku makin merinding. Makin udah pikiran udah gak karu-karuan. Dan sebenarnya saat itu aku ini pengen turun, cuman buat berdiri aja udah gak berani. Jadi udahlah, aku diem aja sambil deg-degan. Kuliatin terus pintu itu. Dan pas kuliatin itu, pintunya ini udah normal lagi, gak ada yang gubrak-gubrak lagi. Cukup lama nih ya kan, aku liatin tuh pintu. Sekitar 1 menit ada tuh. Setelah 1 menit, ya udahlah, mungkin beneran angin, aku mikirnya gitu. Dan aku petikan gitar lagi. Nah, ini udah yang ketiga kali nih. Dan pintu itu kayak ada yang ngedorong-dorong lagi. Di sini aku udah nggak bisa tenang lagi. Aku udah mau berdiri dan mau cepet-cepet turun. Tapi
Belum sampai aku berdiri, aku ngeliat Karim dia naikin tangga tuh ke lantai 2. Dia dateng. Nah pas dateng itu dia bilang, "Loh mas, kenapa nggak di luar aja? Kan enak tuh main gitar di luar sambil cari angin." Ku jawab tuh si Karim, "Ah nggak deh pak, di luar dingin banget." Nah si Karim dia jalan menuju ke pintu depan itu dan ngebuka pintunya. Dia keluar tuh. Pas pintunya ini udah posisinya kebuka, ya aku ngamatin lah di luar ini ada apa. Dan ternyata di luar ini nggak ada angin yang memungkinkan ngedorong pintu tadi. Ini udah aneh banget. Dan nggak sampai 1 menit Karim di luar balkon, dia buru-buru masuk cuy. Dan kondisinya Karim ini kayak udah pucat dan panik. Aku tanya tuh sama Karim, "Loh pak, katanya mau nongkrong di luar, kenapa masuk lagi?" Dia jawab sambil panik gitu, "Nggak mas, di luar dingin banget, nggak kuat." Nah, Karim langsung balik turun tuh. Dan aku juga mau nyusulin turun gitu kan. Tapi belum sampai aku ini berdiri, lagi-lagi Reza dateng. Dia bawa air sama cemilan. Nah, nggak jadi turun lagi dong. Dan setidaknya di situ aku ada temennya. Si Reza duduk di sebelah aku gini di sofa. Kita makan cemilan sambil minum air yang dibelinya tadi. Udah ngobrol sekitar ada tuh 5 menit kita ngobrol. Dan tiba-tiba dari arah luar balkon itu kedengeran ada suara yang keras banget. Mirip suara talang air yang dilempar batu. Tang. Spontan kita berdua kaget dong. Dan si Reza langsung tanya, "Apa mas?" Nah aku sebenarnya juga nggak tahu. Cuman aku bilang aja gini ke Reza, "Oh ini Za, di luar katanya banyak tikus. Tadi Karim dari luar dan katanya dia bilang gitu." Udah gitu aja. Sebenarnya gue juga alasan sih kayak gitu. Nah udah nih, karena sebenarnya gue juga udah ngerasa nggak enak, aku ngajakin Reza buat turun. "Udah Za, ayo kita turun aja, aku udah ngantuk." Si Reza setuju aja kan. Habis itu kita berdiri terus kita turun. Nah ini nih, jalan turun sebelum nyampe di tangga turun itu kan di sebelah kanan gini ada kayak sebuah lorong yang kanan kirinya itu kamar. Dan di ujung lorong ini ada sebuah toilet. Nah pas aku lewat itu nggak sengaja aku itu ngeliat gini, pintu toiletnya itu kebuka. Dan pas kita jalan, kayak ada orang yang juga jalan di dalam kamar mandi. Jadi searah gitu sama kita. Set. Nah, aku langsung berhenti dong. Aku mundur nih beberapa langkah. Kayak ada orang deh perasaan. Si Reza tanya, "Kenapa mas?" "Oh nggak apa-apa ya. Nggak, kirain ada apa tadi." Udah gitu aja gua. Si Reza biar nggak panik, dia biar nggak takut gitu kan tujuannya. Nah udah gitu kita turun nih, kita nurunin tangga dan masuk ke dalam kamar. Aku, Reza sama Pras tidur di satu kamar karena kamar itu bisa dibilang cukup luas, ada 2 tempat tidurnya. Tapi sebelum aku ke kamar, aku ngeliat Karim ada di ruang tamu, dia lagi main HP. Gitar aku titipin Reza ke kamar dan aku nyamperin si Karim di ruang tamu. Di situ sebenarnya aku pengen nanya, kenapa tadi pas dari luar kok panik? Cuman aku pikir-pikir lagi, wah, ntar kalau diomongin di sini, yang diomongin muncul kan jadi repot. Jadi nggak jadilah, aku nggak jadi tanya tuh ke Karim. Aku ngajakin Karim buat tidur. "Wah udah malam nih, ayo tidur dulu." Si Karim bilang, "Iya mas, duluan aja, ntar aku nyusul." Jadi malam itu si Gali sama Mbak Lastri ini udah nggak nyanyi lagi, mereka udah tidur, udah masuk ke kamar. Kemudian aku masuk ke kamar tidur. Pas aku nyampe di kamar tidur, Reza sama Pras ini udah tidur pulas. Nah aku tidur tuh di kasur yang sendirian. Jadi mereka berdua tidur di satu kasur dan di sebelahnya tuh ada kasur aku tidurin sendiri. Nah sebelum tidur aku kayak scroll HP gitu kan. Suasananya itu sepi banget, sunyi. Yang kedengaran itu cuma meteran listrik. Nah belum sampai tidur,
tiba-tiba di atap itu kedengaran kayak ada orang lagi jalan tuh. Buk, buk. Kerasa kan kalau suara langkah kaki. Nah, di sini aku mikir, siapa yang jalan di atas? Apa mungkin Karim lagi jalan-jalan di lantai atas? Udahlah, aku nggak mau mikir sampai ke sana dulu. HP aku taruh, kemudian aku tidur. Besoknya aku dibangunin Pras. Dia bangunin aku sambil bilang gini, "Mas, bangun Mas, udah pagi. Kameranya sampean di mana?" Si Pras tanya kamera tuh. "Emang sekarang jam berapa, Pras?" Si Pras bilang, "Udah jam 5:30. Di luar pemandangannya keren banget, Mas." Nah, kamera ada di tas tuh. "Udah ambil aja," aku bilang gitu sama Pras. Kemudian Pras keluar. Nah, pas bangun itu ya sayang banget kan kalau pemandangan pagi kalau nggak dinikmatin. Udah di situ juga. Aku langsung nyusulin Pras buat naik ke lantai 2 ke balkon. Sampai di sana aku ngeliat ada Reza, Pras, sama Karim. Dia lagi teleponan tuh. Nah, cuman di situ nggak ada Gali sama Mbak Lastri, nggak ada. Mungkin mereka lagi tidur. Di balkon itu kita kayak nikmatin pemandangan gitulah. Pemandangannya keren banget. Di depan ini kelihatan Gunung Arjuna yang keren banget. Dan di belakang kayak ada perbukitan gitu. Pokoknya view-nya keren banget. Nah, nggak sadar kita foto-foto, kita ngobrol-ngobrol dan segala macam. Sampailah sekitar mungkin jam 7 ya. Pokoknya tuh matahari udah kerasa panas. Kita semua pada masuk nih. Pas masuk itu, aku duduk di sofa yang semalam aku dudukin. Aku duduk di situ, kemudian selonjoran gitulah, nyelonjorin badan. Kemudian si Pras, Reza sama Karim ini ngeliatin ruangan. Dia muter-muter dan nggak sadar ternyata aku itu ketiduran di sofa. Karena emang anginnya itu kayak nyegerin banget gitu kan, bikin ngantuk. Tidurlah aku di situ. Dan entah berapa lama aku tidur, tiba-tiba ada orang yang ngebangunin. Mas, bangun Mas. Sarapannya udah mateng. Ayo kita sarapan dulu." Lo tahu nggak siapa yang ngebangunin aku itu? Mbak Lastri. Dia bangunin aku, ngajakin aku buat sarapan. Aku bilang gini ke Mbak Lastri, kan posisinya masih ngantuk kan. "Oh iya Mbak, duluan aja, ntar aku nyusul." Nah, aku lihat Mbak Lastri langsung pergi dari deket aku tadi. Nah, pas aku udah bener-bener melek, tiba-tiba Mbak Lastri itu ada di tengah-tengah tangga cuy. Dia pakai baju putih semua, kayak piyama, entah piyama entah baju tidur, pokoknya putih semua. Dan di lengannya ini nggak kelihatan tangannya. Nah, kaget dong aku, kenapa Mbak Lastri pakai baju kayak gitu? Cuman aku mikirnya mungkin itu baju tidur, tapi kok serem banget kan. Di situ Mbak Lastri ngayunin tangan, melambai-lambai tangan. Dia gini, seakan-akan tuh ngajakin aku buat turun dan sarapan. Udah tuh, aku nyariin HP di sofa. Pas sudah ketemu, aku ngeliat lagi ke arah tangga, dan di situ Mbak Lastri udah nggak ada. Mungkin udah turun. Itu mungkin ya. Kemudian aku langsung turun, nurunin anak tangga dan mau ke kamar. Nah, jalan dari tangga ke kamar aku itu harus ngelewatin salah satu dapur. Nah, pas ngelewatin dapur, aku itu ngelihat Mbak Lastri, dia lagi di dapur goreng-goreng apa tuh, entah mungkin goreng lauk atau apa. Pokoknya dia sibuk di dapur. Nah, langsung inget aku, kaget kan. Duh, tadi katanya sarapan udah mateng, tapi kok dia masih masak? Aku mundur beberapa langkah, aku perhatiin. Dan ada yang aneh cuy di sini. Mbak Lastri yang lagi masak di dapur itu, dia nggak pakai baju putih kayak di atas tadi. Dia pakai daster biru, terus ada motif-motifnya bunga gitu.
Di sini aku kayak penasaran aja loh. Kok bisa dia ganti baju secepat itu, dan katanya tadi sarapannya udah mateng, tapi nyatanya dia masih masak. Wah, udahlah, aku nggak mau ambil pusing. Aku langsung menuju ke kamar, mandi, dan setelah selesai mandi, tuh sarapan udah ada di meja. Dan di situ kita makan bareng kan. Ada Galih, ada Karim, ada Reza sama Pras, dan ada Mbak Lastri. Dia masih pakai daster biru ada motifnya bunga. Nah, tanyalah tuh aku sama Mbak Lastri. Mbak, tadi sampean bangunin aku nggak di atas? Bangunin? Enggak mas, ini aja baru selesai masak, belum sempat mandi. Itu jawabnya Mbak Lastri. Lah, terus yang di atas bangunin aku tadi siapa? Ini aneh banget nih. Cuman di situ aku nggak memperpanjang pertanyaan sih. Setelah selesai makan, si Mbak Lastri ini mandi, aku sama Galih duduk di depan TV. Nah, aku tanya sama si Galih, Pak, semalam Mbak Lastri ini pakai baju tidur nggak? Pakai baju tidur warna putih nggak? Dia jawab apa? Enggak. Dia nggak punya baju tidur warna putih. Sejak tidur semalam, yang dia pakai ya daster biru itu. Aneh banget kan? Nah, udah gitu si Galih kayak curiga kalau aku habis ngalamin apa-apa. Dia tanya tuh, dan aku jawab apa adanya yang tadi di atas. Dan di situ Galih juga buka omongan. Katanya semalam tuh pas di kamar tidur, itu kan di kamarnya Galih itu ada sebuah lemari tua yang gimana ya, cukup antik. Semalam itu katanya Galih di lemari itu kayak ada yang dorong-dorong, jadi kayak ada gerak-gerak sendiri gitu. Nah, udah nih, aku sama Galih udah ngerasa janggal sama rumah ini. Dan setelah beberapa menit kemudian, kita semua udah siap buat check out dari villa itu. Nah, barang-barang kita masukin lagi ke dalam mobil. Terus kita keliling kota. Pas keliling kota itu posisi duduknya kan Galih sama Mbak Lastri duduk di depan. Sedangkan di tengah itu ada aku, Pras sama Karim. Di belakang sendiri Reza sama barang-barang. Di dalam mobil aku tanya tuh ke Karim, sebenarnya apa yang semalam dia lihat? Kok dia kayak panik gitu pas dari balkon? Dia jawab gini cuy. Katanya pas dia lagi keluar itu, dia ini ngelihat ada anak kecil yang lagi main di bawah tandon air. Di balkon itu emang ada tandon air yang cukup gede. Dan di situ aku ingat lagi, semalam kan aku dengar ada suara keras banget, kayak suara talang air yang dilempar batu. Dan pagi itu aku ingat di atas balkon itu nggak ada talang air sama sekali. Rumahnya ini nggak ada talang airnya. Di situ aku ingat semua. Terus suara yang semalam kedengaran keras itu suara apa? Udah nih, ya kan? Berhubung kita udah check out dari tempat itu, ya udahlah kita lupain aja. Mungkin aja penghuni lain dari rumah itu pengen kenalan aja sama kita kan. Nah udah tuh kita ke tempat wisata 1, ke tempat wisata 2, 3, dan setelah muter-muter sorenya kita balik pulang. Posisi kita pulang itu sebelum maghrib. Nah pas perjalanan pulang, Galih yang waktu itu mengemudikan mobil, dia ini hampir aja nabrakin mobilnya ke pembatas jalan. Ini ada penyebabnya, cuman saat itu dia ini nggak ngaku. Nah, si Karim sempat negor tuh, Pak kalau ngantuk sini biar aku gantiin. Si Galih nggak mau, katanya dia nggak apa-apa. Nah udah tuh, singkat cerita kita sampai di kota Jombang. Di kota Jombang kita turun buat beli durian. Nah di situ Galih bisikin aku nih, katanya di dalam mobil di kursi paling belakang di dekatnya Reza itu ada cewek yang rambutnya panjang banget.
dia ikut di mobil kita. Dan saat itu pandangannya Gali fokus ke perempuan itu, makanya mau nabrakin mobilnya ke pembatas jalan. Tapi sekitar 15 menit setelah insiden yang hampir nabrak tadi itu, si perempuan ini hilang. Dan anehnya, Reza yang waktu itu duduk di paling belakang gak sadar apa-apa. Gak sadar kalau di sebelahnya ini ada cewek yang rambutnya panjang, yang apa kata Gali. Nah udah tuh, kita di situ makan durian dan segala macam. Abis itu kita balik pulang. Kejadian itu kayak gak bisa bayangin aja sih. Mungkin kalau dipikir sekarang tuh gue masih merinding. Cuman pas waktu ngalamin kejadian Mbak Lastri di tangga itu biasa aja, soalnya gue ngiranya itu Mbak Lastri. Tapi pas tahu kalau itu bukan Mbak Lastri, merinding. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku ceritain ke kalian semua, dan itu menurut pengalaman aku sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang masih stay di video ini. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu, biar kalian gak ketinggalan kalau aku update video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Gue Vidi, dan sampai ketemu di video berikutnya.